Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peneliti sahabat Arena, hari ini kita belajar tentang reflektif versus formatif measurement model. Reflektif dan formatif. Dari sisi definisi reflektif itu adalah kondisi di mana indikator mencerminkan variabel laten. Indikator mencerminkan, ini berasal dari kata refleksi. Refleksi itu cerminan, berarti indikator mencerminkan variabel laten. Sedangkan formatif berasal dari kata format atau membentuk. Sehingga definisinya adalah kondisi di mana indikator membentuk variabel laten. Kemudian dari ciri-ciri reflektif, arah hubungan dari variabel laten menuju ke indikator. Ini biasanya banyak yang mengatakan panahnya keluar, gitu ya. Keluar itu ke arah indikator. Itu adalah reflektif. Sedangkan formatif, arah hubungan dari indikator ke variabel laten. Dari indikator ke variabel laten, atau panahnya mengarah ke dalam, ke variabel laten. Tapi ini tidak bisa dijadikan patokan kita mau pakai reflektif atau formatif, gitu ya. Karena secara teori tidak ada. Tapi kalau kita melihat di penelitian terdahulu, terkadang menggunakan reflektif, padahal bisa dijadikan formatif. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua, menghitung error pada tingkat indikator, pada indikator reflektif. Jadi, indikator reflektif, indikatornya yang dituju, maka variabel yang dituju punya error atau residual. Nah, errornya terletak pada indikator karena indikator yang dituju. Sedangkan indikator formatif menghitung error pada tingkat variabel laten. Karena variabel latennya yang dituju, maka variabel laten punya error atau residual. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan yang pertama adalah seolah-olah mengamati indikator sebagai akibat atau indikator sebagai penyebab. Kalau kita mengamati indikator sebagai akibat, maka modelnya adalah model pengukuran reflektif. Tapi kalau mengamati indikator sebagai penyebab, maka indikatornya bersifat formatif. Contohnya bagaimana? Baik, kita lihat kepuasan karyawan dan kepuasan kerja. Kepuasan karyawan diukur oleh senyum, semangat, riang. Kepuasan kerja diukur oleh pekerjaan, rekan kerja, dan pimpinan. Oke, coba kita perhatikan Bapak Ibu. Untuk yang kepuasan karyawan, gitu ya, kita buat logika dulu. Logikanya adalah apakah karyawan yang puas akan tersenyum, akan semangat, dan akan riang? Atau apakah karyawan yang suka tersenyum akan puas, karyawan yang semangat akan puas, karyawan yang riang akan puas? Kira-kira lebih masuk akal logika yang pertama atau yang kedua? Saya ulangi lagi. Kalau yang pertama tadi karyawannya puas, akan tersenyum, semangat, dan riang, atau karyawan yang suka tersenyum dan semangat, riang akan puas? Kira-kira lebih masuk akal yang pertama atau yang kedua? Oke, dari Pak Iwan yang pertama lebih masuk akal. Bapak Ibu yang lain kira-kira bagaimana? Lebih masuk akal yang pertama atau yang kedua? Dari Pak Dri,
Yang pertama lebih masuk akal. Oke, ada yang lain, Bapak Ibu? Karyawan yang puas akan tersenyum atau karyawan yang tersenyum akan puas? Dari Pak Agus, yang kedua, karyawan yang tersenyum akan puas. Oke, boleh. Yang lain, Bapak Ibu? Karyawan yang puas akan tersenyum atau karyawan yang senyum, yang suka tersenyum akan puas? Dari Bu Tami yang pertama. Oke. Baik, ada yang pertama, ada yang kedua. Kita bahas. Kalau kita puas, misalkan dari segi gaji gitu ya, gaji kita naikkan. Apakah kita puas ketika gaji naik? Puas gitu kan ya. Apakah kita tersenyum ketika gajinya dinaikkan? Tersenyum, lebih semangat dan juga lebih riang. Karyawan yang puas akan tersenyum, semangat dan riang. Coba kita balik. Kalau kita senyum, apakah karyawan menjadi puas? Misalkan senyum-senyum gitu ya, kerja senyum-senyum sendiri, apakah menjadi puas? Belum tentu ya. Yang semangat juga belum tentu puas, riang juga belum tentu puas. Tapi kalau puas sudah bisa terlihat dari karyawan yang tersenyum, semangat dan riang. Nah, maka bersifat reflektif. Senyum, semangat dan riang itu merefleksikan kepuasan. Ya, senyum, semangat dan riang merefleksikan kepuasan. Orang yang puas akan terlihat dari mereka senyum, semangat dan riang saat bekerja. Tapi kalau orang yang suka tersenyum, belum tentu dia puas terhadap pekerjaannya. Misalkan lagi cerita apa sama rekan kerjanya dan dia tersenyum. Tapi senyum, di balik senyum itu bisa jadi dia tidak puas dengan pekerjaannya. Tapi dia tersenyum karena cerita gitu ya. Cerita orang lain atau diskusi dengan orang lain. Nah, sehingga kepuasan tercermin dari senyum, semangat dan riang, bersifat reflektif. Tapi coba kita lihat sebelah kanan. Kepuasan kerja dilihat dari pekerjaan, rekan kerja dan pimpinan. Kalau kita buat logikanya, apakah kepuasan menghasilkan pekerjaan yang sesuai? Apakah kalau karyawan itu puas, pekerjaannya menjadi sesuai? Atau kalau pekerjaannya sesuai, karyawan menjadi puas? Apakah karyawan yang puas, rekan kerjanya menjadi suka memotivasi atau mendukung? Atau rekan kerja yang mendukung membuat karyawan menjadi puas? Kemudian karyawan yang puas pimpinannya menjadi sabar misalkan, atau pimpinan yang sabar membuat karyawan menjadi puas. Ya, dari Pak Iwan, dari Bu Utami, yang kedua lebih masuk akal. Ada yang lain Bapak Ibu? Dari Pak Dri, yang kedua masuk akal. Ada yang lain? Oke, setuju semua. Yang kedua ya. Baik. Pekerjaan yang sesuai menghasilkan kepuasan. Rekan kerja yang memotivasi, yang mendukung menghasilkan kepuasan. Pimpinan yang sabar, pimpinan yang memotivasi, menginspirasi, membuat karyawan puas. Bukan yang puas pekerjaannya menjadi sesuai. Misalkan saya ingin bekerja menjadi presiden, kan nggak mungkin saya puas dulu, kemudian saya jadi presiden. Saya puas dulu, rekan kerjanya menjadi mendukung saya.
Saya puas dulu, pimpinannya menjadi sabar. Tapi kalau pekerjaan sesuai, kalau rekan kerja mendukung, kalau pimpinan sabar atau menginspirasi, membuat karyawan menjadi puas. Maka pengukuran ini adalah pengukuran yang formatif. Pengukuran formatif kalau dijadikan reflektif bisa Bapak Ibu. Kalau kita mengacu pada analisis SEM itu reflektif semua, tidak bisa formatif gitu ya. SEM itu reflektif semua. Nah, maka variabel yang sesungguhnya lebih masuk akal formatif bisa dijadikan reflektif. Tapi kalau reflektif dijadikan formatif justru menjadi tidak masuk akal. Gitu ya. Kemudian cara menentukan yang kedua, antar indikator diharapkan saling berkorelasi. Jadi reflektif itu indikatornya mirip-mirip, gitu ya, sehingga diharapkan saling berkorelasi. Sedangkan formatif antar indikator diasumsikan tidak saling berkorelasi. Dan pengukuran formatif bagian yang diasumsikan tidak saling berkorelasi juga nanti didukung dengan pengujian multikolinearitas. Tapi kalau untuk menentukan dia formatif atau reflektif, kita bisa lihat dari yang kedua ini, apakah indikatornya mirip atau tidak mirip, apakah indikatornya saling berkorelasi atau tidak saling berkorelasi. Oke, coba kita lihat contohnya. Saya punya indikator turnover intention. Memikirkan untuk keluar, cari alternatif pekerjaan, niat untuk keluar. Nah, ketiganya ini mirip-mirip. Kalau kita memikirkan keluar, kemungkinan kita cari alternatif pekerjaan. Sebagian besar begitu, ya. Kalau kita cari alternatif pekerjaan, berarti ada niatan untuk keluar. Kalau kita memikirkan untuk keluar, berarti ada niatan untuk keluar. Nah, sehingga antar indikator ini saling berkorelasi. Diasumsikan saling berkorelasi. Maka dia reflektif. Misalkan kualitas layanan, ada tangible, reliable, responsiveness, assurance, empati. Nah, misalkan ruangannya bagus, ya, atau kantornya tertata rapi. Apakah responsif? Belum tentu, ya. Bisa jadi ruangannya rapi, misalkan bank tertentu gitu ya, tampilan luarnya rapi, kemudian karyawannya rapi, bersih, ber-AC, nyaman gitu ya, tapi belum tentu responsif. Bisa jadi perusahaan yang tangible-nya kurang, katakanlah, misalkan kotor gitu ya, atau tidak ber-AC, tapi bisa jadi dia responsif. Maka antara tangible dan responsiveness tidak saling berkorelasi. Yang ini berbeda. Reliable dengan assurance, misalkan jaminan. Apakah sesuatu yang handal, yang terlihat handal, bisa memberikan asuransi, bisa memberikan jaminan? Belum tentu. Misalkan SWFH-nya bagus, pematerinya handal misalkan, tapi apakah ada jaminan peserta mengikuti sekali workshop langsung paham? Belum tentu. Berarti tidak ada korelasi antara reliable dan assurance. Nah, maka antar indikator ini tidak saling berkorelasi. Nah, jika antar indikator tidak saling berkorelasi, sifatnya adalah formatif.
bersifat formatif. Kemudian cara menentukan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menghilangkan indikator tidak mengubah makna variabel laten jika formatif. Sedangkan jika reflektif, sedangkan yang formatif menghilangkan indikator dapat mengubah makna variabel laten. Kita contohkan yang tadi, turnover intention, benar nggak? Ini reflektif, kita buktikan gitu ya, benar nggak? Turnover intention ini reflektif kalau dari cara penentuan yang ketiga. Misalkan karyawan itu memikirkan untuk keluar, kemudian niat untuk keluar, tapi dia tidak mencari alternatif pekerjaan. Apakah substansinya tetap turnover intention? Iya, keinginan untuk keluar dari perusahaan, meskipun tidak mencari alternatif pekerjaan. Misalkan karena karyawan itu ikut suaminya misalkan. Oke, niat untuk keluar. Misalkan lagi karyawan itu ingin buka usaha. Nah, ini sebenarnya cari alternatif pekerjaan ya. Misalkan karyawan itu ingin menjaga orang tuanya sehingga tidak lagi bekerja. Nah, berarti dia ingin untuk keluar. Maka substansi dari variabelnya tidak hilang. Esensinya tetap, yaitu ingin keluar. Sedangkan formatif tadi menghilangkan indikator bisa mengubah makna. Nah, misalkan ternyata SWFH ini nggak reliable, kira-kira berkualitas atau tidak statistical workshop from home ini? Tentu saja tidak berkualitas. Pematerinya tidak bisa memberikan informasi yang jelas. Ketika ditanya hahaha gitu ya, tidak bisa menjawab. Nah, maka tidak reliable. Ketika tidak reliable, maka bisa dinyatakan SWFH tidak berkualitas. Nah, misalkan lagi tangible, sinyalnya hilang. Nah, maka bisa dinyatakan tidak berkualitas. Barangkali ke depan Bapak Ibu misalkan kapok gitu ya, karena sinyalnya bermasalah, jadi nggak mau lagi ikut SWFH. Nah, itu berarti kualitas layanannya kurang baik. Nah, sehingga kalau indikator reflektif ada yang tidak valid, perbedaan jawaban itu kan menimbulkan keragaman gitu ya, dan keragaman yang terlalu tinggi bisa menimbulkan pengukuran yang tidak valid. Nah, kalau ada indikator yang tidak valid kemudian dibuang atau dihapus indikatornya, pada model reflektif tidak akan mengubah makna dari variabel latennya, tidak mengubah substansi dari variabelnya. Sedangkan formatif, jika ada yang tidak valid, maka bisa mengubah substansi dari variabelnya, sehingga ketika formatif ini tidak valid, tidak bisa dihapuskan. Nah, kalau tidak dihapus bagaimana? Tetap kita masukkan ke dalam model, kita bisa lanjutkan pada pengujian yang berikutnya. Tapi kalau formatif harus dihapus atau harus diatasi terlebih dahulu. Misalkan kalau nggak mau hapus, ya kita ganti datanya gitu ya. Kita tambahkan responden, kita tambahkan sampel, atau kita survei ulang dari awal. Formatif pun juga sama. Kalau misalkan tidak valid, karena tidak bisa dibuang, solusinya adalah kita menambah sampel atau melakukan survei ulang. Tapi kalau kita mau hapus indikatornya, reflektif bisa karena tidak mengubah substansi variabel. Tapi kalau formatif tidak boleh dihapuskan. Tetap bisa lanjut kepada pengujian yang berikutnya. Nah, kemudian konversi diagram jalur ke dalam model pengukuran reflektif. Nah, kalau tadi kita sudah pelajari tentang persamaan matematis pada model struktural. Nah, ini persamaan matematis dalam model
pengukuran. Kalau dalam pengukuran reflektif, koefisiennya adalah lambda, dinotasikan dengan lambda. Lambda ini adalah loading factor. Dan error pengukurannya dinotasikan dengan epsilon. Nah, maka ini adalah model utamanya, gitu ya. Untuk membuat model, saya buat teori seperti ini. Indikator dalam model reflektif, indikator berarti sebelah kiri sama dengan. Kemudian loading faktor dikalikan dengan variabel ditambah residual. Kalau kita buat notasi berarti XI itu adalah indikator sama dengan lambda I kali X itu adalah variabel plus delta. Ini bukan delta ya, harusnya epsilon ya. Ini saya ganti dulu, mohon maaf Bapak Ibu, biar tidak ada kekeliruan ya. Ini bukan delta tapi epsilon. Nah, karena kalau dalam teori GSCA, reflektif punya error pengukuran dengan notasi epsilon. Nah, kemudian kalau kita dasarkan pada gambar di sebelah kiri ini, bagaimana modelnya? Maka indikator berada di sebelah kiri, yaitu X11, X12, dan X13. Di sebelah kiri sama dengan. Nah, setelah sama dengan, kita lihat arah panahnya dari variabel dan juga dari residual. Dari variabel dan juga dari residual. Maka X11 sama dengan lambda 1 kali X1. Lambda 1 itu berarti koefisiennya kali variabel plus epsilon 1. Nah, ini belum saya hapus juga ya. Ini harusnya diganti epsilon. Oke, ini epsilon. Ini juga epsilon. Nah, X11 sama dengan lambda 1 X1 plus epsilon 1 untuk indikator X11. Berikutnya indikator X12 sama dengan lambda 2 X1. Kita bisa lihat di panahnya ini. Panahnya dari X1 punya koefisien lambda 2 dan juga dari epsilon 2. Nah, maka X12 sama dengan lambda 2 X1 plus epsilon 2. X13 sama dengan lambda 3 X1 plus epsilon 3. Nah, itu cara membuat persamaan matematis dari reflektif. So, Bapak Ibu, kalau saya mengatakan model atau persamaan itu sebenarnya sama ya. Model atau persamaan atau fungsi matematis. Ini sama. Jadi model, persamaan, fungsi itu adalah sama. Oke, ini adalah pengukuran reflektif. Jadi semakin banyak indikatornya, maka modelnya pun juga semakin banyak kepada reflektif. Kemudian pengukuran formatif. Nah, pengukuran formatif ini menggunakan koefisien P. P itu adalah weight, bobot, ya, bobot faktor weight. Kemudian error pengukurannya adalah delta. Error pada pengukuran model formatif dinotasikan dengan delta atau do. Maka formula model pengukurannya adalah variabel, karena yang dituju adalah variabel, berarti variabel di sebelah kiri sama dengan. Variabel sama dengan sigma weight kali indikator plus residual. Nah, kadang-kala peneliti itu menghilangkan sigma, ya. Jadi seolah-olah weight dikalikan indikator sehingga modelnya itu sebanyak indikator, padahal tidak.
Nah, kalau kita buat notasi, X sama dengan sigma P, PI, berarti koefisien ke indikator KI, dikalikan XI, kalikan indikator plus delta. Nah, kalau kita perhatikan model ini, yang dituju adalah X1. Berarti X1 jadi model atau X gitu ya. X1 arah panahnya dari X11, X12, X13, dan juga delta. X1, X2, X3 plus delta. Dan masing-masing indikator punya koefisien P. Maka X sama dengan, atau X1 sama dengan P1X1 plus P2X2 plus P3X3 plus delta. Sebanyak apapun indikatornya, modelnya tetap satu karena mengacu pada variabel paten. Nah, ini adalah perbedaan dari sisi persamaan matematikanya atau persamaan matematisnya dari model pengukuran reflektif dan formatif. Reflektif modelnya sebanyak indikator, kalau formatif modelnya sebanyak variabel paten. Dalam satu variabel latennya satu, ya modelnya satu. Kalau second order itu kan variabel kemudian dimensi gitu ya. Dimensinya ada 3, maka modelnya juga akan ada 3. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Saya persilakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Terkait dengan model reflektif dan formatif, sekali lagi kalau kita lihat dari referensi nggak akan ada, gitu ya. Tapi dalam penelitian kita harus membuat penalarannya, sehingga pada saat analisis kita bisa memberikan informasi yang lebih baik, gitu ya. Apakah modelnya reflektif atau modelnya formatif? Kalau formatif dianalisis pakai reflektif juga boleh, nggak masalah. Tapi kalau reflektif yang seharusnya reflektif tapi dijadikan formatif, menjadi tidak masuk akal pada saat interpretasi. Pak Dani, coba kembali ke ini, apa namanya, notasi matematis yang tadi. Nah, itu yang X1, yang formatif. Formatif, baik. Itu yang X1, X2, X3 itu maksudnya yang X11, X12, X13 ya Pak? Betul Pak Zulkifli. X ini harusnya X11 ya. X11 ini X12, kemudian ini X13. Dasarnya seperti ini. Baik, peneliti sahabat Arena, itu tadi adalah penjelasan tentang reflektif versus formatif measurement model yang bisa digunakan di dalam analisis PLS dan juga GSCA. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik Research pasti mudah.